Pemirsa, memasuki hari ke-10 evakuasi AirAsia KZ8501, Selasa kemarin Basarnas menambah area pencarian dengan 5 kapal untuk memperkuat pencarian badan pesawat dan black box. 5 kapal tersebut dilengkapi alat dan teknologi canggih dengan sistem sonar dan finger locator. Berikut informasi mengenai teknologi sonar untuk melacak keberadaan badan pesawat dan black box. Sonar atau Sound Navigation and Ranging adalah suatu metode yang memanfaatkan perambatan suara di dalam air untuk mengetahui keberadaan objek yang berada di bawah permukaan air. Secara garis besar, sistem kerja sebuah peralatan sonar adalah mengeluarkan sumber bunyi yang akan menyebar di dalam air. Bunyi ini kemudian akan dipantulkan oleh objek di dalam air dan diterima kembali oleh sistem sonar tersebut. Berdasarkan perhitungan kecepatan perambatan suara di dalam air, maka letak objek di dalam air dapat diketahui jaraknya dari sumber suara. Pada peralatan sonar yang lebih canggih, tidak hanya keberadaan objek, bentuk fisik ataupun bahan pembentuk objek juga dapat diketahui. Teknologi sonar kini dipakai untuk mendeteksi keberadaan kotak hitam dan puing pesawat AirAsia QZ8501. Gelombang suara yang dipantulkan sonar akan menyebar di dalam air dan mencari keberadaan objek, yaitu pesawat AirAsia QZ8501. Teknologi sonar sebelumnya juga digunakan untuk mencari keberadaan pesawat Malaysia MH370 yang hilang pada Maret 2014 lalu. Selama ini, sonar telah dipergunakan untuk mendeteksi kapal selam, ranjau, kedalaman air, penangkapan ikan secara komersil, serta keselamatan dan komunikasi di bawah laut. 10 hari pasca kecelakaan pesawat AirAsia KZ8501, Basarnas telah menambah pencarian di area sektor prioritas tambahan kedua. Target pencarian menemukan badan pesawat dan black box. Basarnas juga mengerahkan 5 kapal, yakni KRI Hasanuddin, KRI Usman Harun, KN Geosurvey, KN Trestonik, dan KN Barunajaya. Bagaimana kekuatan tim SAR agar jenazah segera dievakuasi sebelum terpapar pembusukan, serta bagaimana teknologi yang dimiliki TNI untuk memaksimalkan pencarian. Untuk membahasnya di studio telah hadir mantan Kepala Basarnas, Pak Nono Samporno. Selamat siang Pak, dan Komandan Satuan Survei Dinas Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Ridwan Purnomo. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang. Ya Pak, ini sudah hari ke-11, sudah ada 40 jenazah yang ditemukan dan 20 objek. Ini patut kita apresiasi tentunya. Tapi untuk melihat armada-armada yang sudah ada sekarang ini, kira-kira bagaimana Bapak melihat selama pencarian-pencarian ini? Apa yang perlu kira-kira ditambahkan? Ya, jadi apa yang dijelaskan oleh Kepala Basarnas, yaitu membagi area atau sektor menjadi 13 kalau tidak salah, dan 13 sektor inilah yang diperkirakan dimungkinkan berada berbagai dari badan atau benda-benda yang ada dalam pesawat itu, dan kemudian juga kemungkinan korban. Tetapi setelah hari ke-11 ini tentu range-nya makin luas, terutama untuk korban atau benda-benda yang dimungkinkan dibawa oleh arus. Iya, semakin jauh. Seperti kemarin ya Pak ya, 2 objek ternyata di luar sektor pencarian gitu. Ya, itu yang terjadi, dan saya kira sudah dijelaskan oleh Kabasarnas juga bahwa ada perluasan ke arah timur, cenderung ke arah timur, karena misalnya korban manusia lebih cenderung kalau tidak ada terikat atau tidak ada benda yang menimpanya, dia akan dibawa oleh arus. Apakah itu di atas permukaan atau melayang di tengah dan akan bergeser. Ya. Nah, itu. Objek terakhir yang ditemukan kemarin diduga, dan tadi sudah dikonfirmasi sebenarnya, ekor pesawat Pak. Apakah ini kemudian mengindikasikan bahwa badan pesawatnya sendiri tidak akan jauh dari ekornya Pak? Sepengetahuan saya bahwa bagian dari ekor, dan mulai dari ekor sampai dengan sayap itu agak ringan. Agak ringan. Jadi cenderung pengalaman saya waktu evakuasi pesawat Merpati MH60 di Papua, itu memang terbagi oleh beberapa bagian. Betul. Yang agak utuh adalah bagian kokpit di depan, kemudian badan tengah yang ada mesinnya dengan mesinnya, kemudian yang ke belakang itu lebih ringan, dia hancur, pecah-pecah. Ekor juga menjadi bagian tersendiri dan itu lebih mudah untuk dibawa oleh arus. Jadi tidak juga kemudian mengindikasikan bahwa di sekitar penemuan objek itu kemudian akan dengan sangat mudah menemukan bodi pesawat ya Pak ya? Pengalaman saya bahwa yang mungkin agak dekat
dengan jatuhnya pesawat adalah dua bagian itu, bagian kokpit dengan bagian yang ada mesinnya. Baik. Kalau misalnya sudah ditemukan bagian ekor nih Pak Nono, lalu kemudian ini kan ditemukannya di sektor prioritas tambahan nomor 2. Nah ini kemudian apakah berarti nanti konsentrasi dari tim Basarnas ini beserta dengan tim gabungan akan kemudian bergeser ke prioritas sektor-sektor tambahan? Jadi semakin meluas, tapi sektor-sektor yang selama ini sudah dicari sudah mulai ditinggalkan, begitukah? Cara kerjanya bagaimana? Melihat kondisi arus yang cenderung bergeser ke timur, maka tinggal menggeser saja. Kalau sudah menemukan ekor di situ, tinggal menggeser aja ke arah barat. Dan kemudian memperbesar range-nya sedikit. Saya kira arah itu ada kemungkinan. Persoalannya adalah kalau di bawah itu lumpurnya tebal. Ya, itu menjadi persoalan. Teknologi apa Pak yang kira-kira bisa menembusnya Pak Ridwan? Baik, terima kasih Mbak. Untuk teknologi yang sekarang ini yang sudah dibawa oleh tim tergabung SAR ini sebenarnya cukup untuk dapat menemukan atau mencari baik itu kerangka atau pesawat maupun jenazah puing-puingnya. Karena alat-alat ini alat modern, alat deteksi bawah air yang modern. Baik itu menggunakan alat multi beam yang untuk mengukur ke dalam sekaligus bisa menampilkan 3 dimensi dari dasar laut. Terus side scan sonar untuk membuat citra permukaan dasar laut. Puing-puing kecil pun akan tertampilkan di hasil pencitraan tersebut. Terus side scan sonar ini mendeteksi logam-logam, apabila logam itu ketimbun lumpur pun dia akan terdeteksi. Karena di daerah sekitar itu kalau ada logam akan ditampilkan secara fluktuasi dari alat tersebut. Terus kemudian ada tadi tambahan dari geosurvey atau ROV itu, dia akan memastikan apabila di tempat yang sudah diduga tadi akan dicek secara langsung menggunakan peralatan tadi, secara visual apa yang sudah kita lihat, ini yang informasi terakhir bahwa ditemukannya ekor pesawat, dan itu bisa dilihat secara, karena alat itu memakai kamera sehingga kita bisa mendeteksi. Karena kalau kita sudah mengetahui posisi terakhir dari alat ekor pesawat tersebut, sebenarnya kalau kita analisa bahwa impact pertama kali pesawat itu jatuh ke air, tentunya dia akan pecah tadi. Betul. Tapi apakah pecahnya sampai puluhan nautical mile? Kemungkinan tidak, ada radiusnya. Setelah itu pecah, kemudian akan terbawa arus. Nah, arus ini sebenarnya sudah bisa kita prediksi. Kecepatan arus itu saat ini memang kencang, 1,3 sampai 1,5 knot. Dan kita bisa hitung di mana pusat titik yang sekarang kita ketemui, terus berapa jauh dia hanyutnya kalau itu puing-puing yang mengambang. Sebenarnya dengan alat yang sudah kita miliki atau dibawa oleh tim-tim yang di lapangan, sebenarnya itu sudah cukup untuk kita bisa menemukan semua bangkai pesawat maupun jenazah yang ada di dalam. Memang ini misi kemanusiaan ya, tapi kalau kita lihat ini seperti juga kita harus menjaga pride kita juga gitu, karena banyak sekali bantuan-bantuan dari asing di situ. Apalagi untuk menemukan black box, ini tentu satu kata kunci atas misteri kecelakaan ini sendiri. Bagaimana kira-kira teknologi kita untuk bersaing dengan alutsista luar ini? Untuk teknologi yang kita miliki sebenarnya sama, khususnya yang kita bawa dari Disidros. Disidros ini mengerahkan 2 tim SAR, satunya menggunakan KRI Pulau Romang. Kapal ini ada kapal survei untuk mensurvei seluruh wilayah Indonesia dengan diperlengkapi dengan alat-alat deteksi bawah air yang modern juga, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, dan satu tim mobile. Jadi tim mobile ini terdiri dari personil dan peralatan. Yang sekarang tim mobile ini berada di KRI Usman Harun itu. Yang sebelumnya tim mobile ini berada di KRI Bung Tomo yang bisa mendeteksi yang diduga ekor pesawat. Dan ternyata setelah kita plot antara dugaan kita yang tadinya itu ekor pesawat, dari informasi data yang dihasilkan oleh kapal Amerika, setelah kita plot itu berhimpitan. Nah, itu yang kami laksanakan, kita hasilkan yang dari tim tersebut. Nah, sekarang KRI berada tim ini di KRI Usman Harun. Baik, Pak Ridwan dan juga Pak Nono, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Kita akan masih berbicara mengenai teknologi yang terbaik yang bisa kita gunakan di tengah kendala cuaca yang hingga hari ke-11 ini masih menjadi kendala utama. Kita akan segera kembali sesaat lagi.